Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan, terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, kekuatan Kau berikan bagi kami semua Bapa, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan setiap kami agar iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, tema renungan pada saat ini adalah sabar dalam kesesakan. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabar dalam kesesakan atau sabar dalam penderitaan ini perlu dilakukan oleh kita semua orang percaya. Mengapa? Karena kalau kita tidak sabar, kita tidak akan bisa bertahan, saudara. Kita pasti akan mengalami yang namanya stres, depresi, putus asa, bahkan mengakhiri hidup kita dengan bunuh diri. Karena itu kita sama-sama belajar arti dari sabar dalam kesesakan atau sabar dalam penderitaan ini, saudara. Di dalam ada dua hal saudara yang mau saya sampaikan. Mengapa Tuhan Yesus ingin kita bersabar dalam penderitaan? Yang pertama adalah karena Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, saudara. Tuhan ingin kita menjadi anaknya yang kuat. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, saudara, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Dari 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 ini kita melihat bahwa Paulus sebelumnya meminta Tuhan untuk menjauhkan atau menyuruh utusan iblis itu mundur daripadanya. Ya, kalau di ayat ke-7 dan 8, saudara, Paulus mengatakan bahwa Tuhan suruhlah utusan iblis itu mundur. 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Dikatakan bahwa duri dalam dagingnya itu rasanya mungkin sebagai manusia dia merasa bahwa ya dia lemah gitu. Tetapi dia percaya pada akhirnya Tuhan mengatakan ayat yang tadi kita sudah baca, saudara, kalimat yang tadi sudah kita baca, bahwa Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku, cukuplah kasih karunia Tuhan. Justru dalam kelemahanmu Paulus, kuasa Tuhan semakin nyata. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin selama kita hidup, selama kita mengalami yang namanya penderitaan atau kesesakan, kita semua mengalami kesesakan atau penderitaan yang berbeda-beda. Ya, ada mungkin yang Tuhan izinkan penderitaan yang kita tanggung itu adalah ya mungkin berupa kesengsaraan atau kesusahan dalam hal ekonomi, mungkin kekurangan dalam hal ekonomi, atau mungkin sakit penyakit. Ya, selain masalah keuangan, sakit penyakit, kita mungkin harus menghadapi perjalanan atau kehidupan rumah tangga mungkin yang kurang baik, bertemu dengan suami atau istri yang mungkin yang akan menyusahkan hati kita, atau mungkin penderitaan atau kesesakan kita mungkin kita harus menghadapi anak-anak kita yang mungkin mulai membangkang, melawan dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat kita menderita atau manusia menderita, saudara. Masing-masing berbeda sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, kembali lagi dari ayat yang tadi kita lihat bahwa Tuhan ingin bahwa kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat lagi, saudara. Karena apa? Ketika kita lemah, kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Nah, kalau kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna, berarti kekuatan dari Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan kita kekuatan sehingga kita yang tadinya manusia lemah menjadi manusia yang kuat.
Kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Tuhan sudah kasih kuasa sama kita, saudara. Tuhan telah memberikan rohnya ke dalam diri kita, supaya apa? Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang akan menguatkan kita kembali. Oleh sebab itu, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, supaya kita tidak menjadi lemah. Ya, seperti apa kata Tuhan tadi, justru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi semakin sempurna. Nah, yang kedua, mengapa Tuhan mau kita sabar dalam penderitaan kita? Mengapa Tuhan mau? Yang kedua adalah supaya kita mendapatkan kemuliaan Tuhan. Ya, orang-orang yang bersabar dalam penderitaan. Artinya apa, saudara? Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kita lihat sama-sama peristiwa yang terjadi dalam penyaliban Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dimuliakan di hari yang ketiga dengan kebangkitannya kebangkitannya dari antara orang mati, saudara. Kita melihat di sini penderitaan yang Yesus alami ketika dia harus menempuh perjalanan sebelum dia akhirnya mati di atas kayu salib, saudara. Penderitaan yang luar biasa, tetapi akhirnya mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kuasanya nyata di hari yang ketiga. Kebangkitannya membuktikan dia Allah yang luar biasa. Demikian pula dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa apakah penderitaan yang engkau alami sampai melebihi penderitaan yang Kristus alami? Tentu saja tidak, saudaraku. Kristus menderita sampai dia mengeluarkan darah sekujur tubuhnya. Apakah penderitaan yang kita alami sampai membuat kita mengeluarkan darah sekujur tubuh kita? Tentunya tidak seperti itu, saudara. Artinya, saudaraku, kita harus bertahan dalam penderitaan kita. Karena apa? Karena penderitaan kecil kita akan mendatangkan kemuliaan besar yang kelak Tuhan berikan bagi kita, bagi saudara dan saya. Tuhan akan memuliakan anak-anaknya yang bertahan dalam setiap penderitaan mereka. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, saudara, firman Tuhan mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kita melihat di sini bahwa ternyata apa yang Paulus katakan di dalam firman Tuhan ini, kalau penderitaan ini adalah penderitaan yang ringan. Walaupun secara manusia kita nggak kuat, saudara. Tapi percayalah, kalau engkau tetap bersandar pada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya. Jadi tetaplah bertahan dalam setiap penderitaanmu. Sabarlah dalam setiap penderitaanmu. Ikutilah teladan Kristus. Sama seperti dia telah menderita bagimu, engkau pun harus rela memberikan dirimu menderita bagi Kristus. Orang-orang yang menderita bagi kebenaran, orang-orang yang sabar dalam setiap kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, orang-orang itu akan dikasihi oleh Tuhan lebih dan lebih lagi, saudara. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara saat engkau menanggung penderitaanmu. Kuncinya hanyalah kita harus tetap sabar. Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang menenun kita, Tuhan sedang menjadikan kita orang-orang yang lebih kuat dan lebih sabar lagi dalam setiap penderitaan dan kesesakan yang kita alami hari-hari ini. Saudara, bukankah lebih baik kita menderita saat ini tapi berjalan bersama dengan Tuhan daripada kita berjalan dengan nyaman dan aman, kita berjalan dengan nyaman dan penuh dengan kebahagiaan dunia tapi tidak ada Tuhan di dalamnya? Saudara mau pilih yang mana? Lebih baik kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, penderitaan, kesesakan, atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi, asalkan ada Tuhan di dalamnya, kita akan tetap diberikan damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan yang paling penting, Tuhan bukanlah Tuhan yang meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, dia selalu menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar, Tuhan. Kami percaya sebagai orang-orang percaya, kami bukan hanya mengejar berkat Tuhan saja, tapi kami pun harus mampu bertahan, sabar dalam setiap kesesakan dan penderitaan yang Tuhan alami, yang Tuhan izinkan kami alami dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus sebagai manusia mungkin rasanya sesak, mungkin kami berteriak tidak kuat, tapi kami percaya justru dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Mulihkan setiap aspek kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan. Manapun mereka berada saat ini, jamah mereka satu persatu. Ku percaya Bapa, kuasa-Mu akan bekerja secara luar biasa dan mengubahkan setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.